Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sarapan? Sarapan dulu kalau pagi ini. Aku mau perhatikan apa yang Bapak Guru sampaikan. Di hari ini kita akan membahas tentang keyakinan keras. Jadi kita akan membuat keyakinan keras. Jadi keyakinan keras itu dibuat agar anak sekalian dapat mematuhi semua peraturan-peraturan. Contohnya tempat atas kepatuhan, kemudian menjaga kebersihan, kemudian saya ingin anak sekalian memberikan masukan apa-apa saja yang ingin ditambahkan dalam keyakinan keras itu dan akan kita menjadi rambu-rambu kita dalam mengikuti pembelajaran ini. Jadi masukkan semua satu persatu apa masukan tadi. Jadi Bapak Guru akan meminta satu persatu naik untuk menulis ini. Saya tulis dulu keyakinan keras. Jadi silakan sekalian satu persatu naik menuliskan apa-apa saja peraturan-peraturan yang dimungkinkan dalam keyakinan keras ini. Jadi kita memang satu orang. Siapa? Ya, Adik. Silakan.
Nah, berikutnya setelah kita membuat peraturan kelas, selanjutnya kita akan mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif. Kita akan berubah menjadi kalimat yang lebih bagus, lebih positif, kalimat positif. Kemudian yang berikutnya kita akan mendiskusikan pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan tabel Y. Nah, ini adalah tabel T. Ini adalah tabel Y. Yang berikutnya kita akan mendiskusikan apa yang menjadi tugas guru dan apa yang menjadi tugas siswa. Tugas guru. Apa tugasnya guru kira-kira? Ya, benar. Satu. Ya. Tugas siswa apa? Demikian kegiatan kita hari ini, yaitu membentuk keyakinan kelas di sini. Jadi Bapak Guru akan membuatkan poster yang akan di-print untuk ditempel di kelas ini. Kalau sudah di-print, anak sekalian harus membaca dengan teliti lagi apa-apa keyakinan kelas yang telah diyakini. Kemudian anak sekalian, saya minta untuk menandatangani keyakinan kelas itu agar dapat dilaksanakan kedepannya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 58 Molangkabung, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 58 Molangkabung. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh pendidikan guru penggerak, yaitu pengimbasan budaya positif. Allah serta salam dan berpula kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita, dan semoga nanti kita mendapat syafaatnya. Ya baik Bapak dan Ibu Guru, juga hari ini materi yang ingin saya bawakan adalah pengimbasan budaya positif. Diikuti 6 hal, yaitu 1,
Satu, perubahan paradigma stimulus respon. Kemudian yang kedua, konsep disiplin positif. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama ada budaya positif. Jadi maksud dengan budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi di sekolah kita sebenarnya sudah banyak melakukan budaya positif. Di antaranya yang biasa kita lakukan di sekolah kita yaitu budaya martabat, mencium tangan kepada guru, kemudian dan lain-lain. Apa yang dimaksud budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah merupakan kebiasaan hal baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik atau buruk seorang, hanya dirinya sendiri yang bisa mewujudkannya. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Ini sangat penting karena suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Ya, itu juga terjadi pada guru, bisa yang terjadi pada guru. Apabila lingkungan kita tidak nyaman, kita juga akan merasa tidak nyaman di sekolah, tidak bisa belajar, tidak bisa mengajar. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol yaitu realitas. Kebutuhan, kalau di bidang stimulus respon, kebutuhan kita itu sama. Kemudian kalau teori kontrol, realitas, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Dari teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi stimulus respon dan teori kontrol itu sangat berbeda. Kemudian disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tindakan yang tidak nyaman. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tentunya tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian bukan motivasi ekstrinsik, yang itu motivasi dari luar. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan ke kelas-kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam konsep kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Jadi cara membuat keyakinan kelas yaitu kita memberikan siswa
kelulusan untuk memasukkan sendiri apa yang ingin dia masukkan ke dalam keyakinan kelas itu supaya dia juga bisa melaksanakannya, dan itu sangat bagus. Apa tujuan dari diterapkannya keyakinan kelas itu? Pelaksanaan menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas bertujuan untuk mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik, membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan disiplin pada peserta didik. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Jadi kesepakatan kelas ini dibuat bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru, murid dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah keyakinan kelas. Adapun langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya sebagai berikut: berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas, kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, mengubah peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Ya, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan.